ini datang ke Jakarta? Rencana ingin apa sih atau seperti apa agendanya? Saya ke sini tentunya saya akan mendampingi secara langsung anak saya Rinoa Aurora yang saat ini sementara dalam permasalahan hukum. Seperti apa sih Tante kondisinya mungkin saat ini? Saat ini Rinoa kondisinya memang masih dalam pemulihan, dan tadi saya barusan ketemu dengan Rinoa, dia nangis dan badannya masih, lebam-lebamnya masih ada semua, dan dia nangis, dan saat ini kondisi psikisnya lemah dan dia masih merasa ketakutan. Iya. Berarti ini untuk pertama kalinya Tante ketemu setelah kejadian atau peristiwa ini? Ya, setelah kejadian baru pertama ini. Seperti apa nih? Selain kondisinya yang tadi Tante bilang, mungkin psikisnya atau seperti apa? Jiwanya? Ya, masih takut. Jadi kalau untuk menerima wartawan, undangan, saat ini memang sudah banyak undangan dari media-media, dari dari stasiun TV. Tapi Rinoanya masih bukan tidak mau menerima, tapi kondisinya masih belum memungkinkan untuk saat ini. Ada rencana mau untuk terapi mungkin kan ke psikolog atau konsul gitu? Iya. Nah, ini kan saya baru ketemu dengan Rinoa, nanti saya akan ajak untuk ketemu psikolog. Iya, karena memang masih trauma dan badannya memang masih lebam, masih banyak. Saya masih lihat. Bagian mana aja sih? Bagian mana ada? Bagian tangannya udah masih biru. Masih biru-biru, masih banyak birunya, terus pas ketemu nangis. Jadi saya juga sebagai orang tua sangat sedih melihat kondisi anak saya seperti itu, dan saya di sini akan mendampingi dia sampai dia pulih. Iya. Tante, kalau boleh tahu awal kalau kita tidak berbicara kronologis ya, tapi awal hubungannya Rinoa dengan Leon sendiri, Tante tahu nggak sih atau dikenalkan seperti apa? Kalau yang tahu saya, awal ketemunya waktu Leon ke Sulawesi Utara, pernah ke Tomohon, ada audisi, kemudian mereka mungkin lewat IG saling DM, saling kenal. Tiba-tiba Leon sudah datang ke rumah, mereka jalan. Nah, kebetulan pas Noah udah lulus kuliah, pas rencananya memang kuliah di Jakarta. Di Untar, karena waktu itu Noah kan ada ikat kontrak dengan Sidul, jadi harus kuliahnya memang harus di Jakarta. Nah, jadi Noah di sini mungkin sudah menjalin hubungan dengan Leon, dan setahu saya Leon sering jemput Noah kemana. Setahu Tante mungkin Leon itu seperti apa sih? Sosoknya gitu Tante? Ya. Setahu yang pertama saya, kali Tante lihat, Leon itu baik, orangnya supel, terus menghargai orang tua. Jadi ya saya sih sebagai orang tua, kalau Noah senang, saya mendukung. Sebagai orang tua saya bilang ke Rinoa, ya udah Noah, kalau dia baik ya jalin aja, sambil sambil mempelajari masing-masing karakter. Tapi awalnya nggak nyangka apa gimana? Ternyata ada perlakuan kasar seperti itu. Nggak menyangka sama sekali, karena yang setahu saya Leon itu sabar. Jadi kadang suka nunggu Rinoa lama. Syuting nunggunya lama. Kalau Noah lagi kuliah atau lagi pas ganti di atas, Leon nunggunya di lobi lama sampai 2 jam. Dia nggak marah-marah, makanya sabar banget nih orang. Gitu. Berarti shock dan kaget kan ketika mendengar peristiwa ini? Iya, sempat shock karena kejadian awal itu yang pas di mall, pas Noah rekam, yang ada rekaman, yang ada pori-pori itu, saya kaget, wah ini kenapa? Noah nangis-nangis, Noah takut, Noah takut, begitu. Jadi saat itu saya langsung menghubungi Pak Willy, karena saya lagi di luar Jakarta, tapi waktu saya hubungin nggak diangkat, jadi saya cuma WA, tolong anak saya diapain lagi tuh sama Leon, udah disandra begitu, tolong anak saya ngomong begitu ke Pak Willy. Tante bilang diapain lagi anak saya, berarti ini bukan pertama kali dong?
Oh enggak, itu yang udah yang kedua kali lah. Itu Maaf yang yang kedua. tadi udah kedua kali. Oke. Jadi waktu pertama Pak Willy tolong lihat anak saya. Oke. Itu diapain sama Leon nih. Videonya sambil saya udah kirim. Tapi Pak Willy-nya udah baca tapi nggak balas. Nggak banyak. Akhirnya kejadian yang kedua ini. Iya, kejadian kedua kira-kira seminggu kemudian Noah kan sangat terbuka dengan saya. Apapun masalah kuliah, masalah Kerja. pacar, apa kerjaan, dia nggak ada yang satupun yang tertutup dengan mamanya. Apapun dia akan ceritakan kepada mamanya dan saya sangat percaya kepada Rino walaupun dia sendirian di sini. Berarti memang dia di Jakarta sendiri, Tante? Iya, sendiri di sini, tapi saudara di sini banyak. Banyak. Karena kuliahnya kan dekat di situ di Untar. Jadi di sini nggak terlalu jauh. Dengan kejadian ini akhirnya Tante mengambil sikap ingin stay dulu di Jakarta sampai kasus ini selesai. Iya, saya akan stay dulu di sini temani Noah sampai selesai karena melihat kondisi anak saya yang saya baru ketemu barusan masih nangis nih, matanya bengkak, badannya masih lebam-lebam. Jadi kondisinya masih mengkhawatirkan. Lebih ke mental kali ya, Tante? Iya, dia kayaknya masih trauma. Karena takut Leon suka, mungkin karena takut waktu itu kan Leon suka datangnya tiba-tiba, suka datang tiba-tiba. Kenapa nggak tahu, saya juga masih belum percaya Leon kenapa bisa sampai begitu ya. Yang berubah gitu ya, Tante? Iya. Tante ngelihat Leon sekarang sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian gimana nih? Baru kemarin malam, Tante? Kemarin mah. Sedih juga. Saya melihat kemarin pas lihat nangis juga saya lihat. Karena ya biar gimana pun Leon suka ngechat, "Tante, aku sama Rinoa ya." Aku sempat terakhir ngechat waktu kejadian pertama yang udah lebam-lebam itu, kan udah minta maaf. Besoknya dia WA, "Tante, aku sama Rinoa udah baik-baik di sini. Tante jangan khawatir ya di sana. Aku jagain Rinoa, Noah nggak akan apa-apa gitu." Ada chatnya. Tapi tiba-tiba kok kejadian lagi gitu. Tante, kan ini prosesnya sudah masuk ke jalur hukum gitu kan? Apakah ini lanjut? Karena yang kita tahu katanya Leon juga sudah meminta maaf sama Tante, keluarga besar juga katanya sudah meminta maaf dan ingin berjalan damai. Tante sendiri seperti apa? Kalau secara manusiawi udah dimaafkan. Tapi proses hukumnya kita mengikuti prosedur hukum, seperti apa berjalan kita harus menghargai proses hukumnya seperti apa. Kalau untuk memaafkan sudah memaafkan, saya juga merasakan bagaimana perasaannya Ibu Betaria, mamanya Leon, papanya Leon. Saya jujur saya melihat Leon kemarin udah pakai baju orange, sedih juga. Saya sedih, nggak nyangka Leon ini pacarnya Noah. Terus sekarang udah pakai baju orange. Ya pengen nangis juga sih sebenarnya, gimana rasanya mamanya saya bisa merasakan. Kadang aduh gimana ya, tapi proses hukum nggak mungkin kan, udah langsung ini tetap proses hukumnya berjalan seperti apa, kita lihat saja nanti perkembangannya gimana. Papanya sempat bilang, Om Willy dosen bilang katanya mereka berdua masih muda dan mereka berdua masih sama-sama emosi ya, dan faktornya juga cuma karena cemburu dan tidak ada kekerasan tapi hanya tarik menarik. Dari yang Tante dengar dari Noah sendiri seperti apa? Benar kan? Tadi barusan saya ngobrol sama Noah keterkaitan dengan tarik menarik itu, yang menurut Pak Willy tidak ada penganiayaan ya, tapi menurut Noah dan saya, selama itu ada luka, lebam, yang korban merasakan sakit, itu sudah termasuk dalam kekerasan. Jadi sudah ada tindak pidananya. Walaupun dia menarik-narik, tapi menarik, mendorong. Jadi dia seperti apa dulu penganiayaannya, caranya seperti apa? Bukan hanya tonjok begitu, itu kekerasan, tapi dia menarik, dia mendorong selama korbannya merasa sakit dan ada bukti-bukti, apalagi ada visum, itu sudah masuk dalam penganiayaan. Dan Willy dosen juga bilang katanya itu video yang itu katanya ada yang diedit atau dipotong, itu gimana sekarang? Yang foto yang mana? Video yang tersebar itu ada yang diedit lah katanya. Kan yang tersebar cuma yang Itu nggak tersebar. pernah diedit, itu murni loh itu, karena saat kejadian saat itu
Noah langsung kirim ke saya. Itu yang merekam siapa sih tante? Noah sendiri kayaknya, kan mereka cuma berdua di basement. Oke. Jadi Noah langsung cepat begini, makanya Leon ngomongnya begitu Iya, kan. tolong aku. Atau enggak, maksudnya ngomong apa sih waktu mengancam dan yang ngancam-ngancam menghina. sampai sebut-sebut institusi Polri itu kan. gimana sih tante ngelihatnya Noah berani menghina institusi kepolisian dengan kata-kata yang seperti itu dan menantang juga gitu tante. Wah, itu ranahnya kepolisian. Kalau kita enggak masuk ke situ kan. Ya kalau saya sih di ranahnya anak saya yang udah kena ini apa kekerasan. Tapi Noah sempat pernah cerita nggak sih tante kalau misalnya si banyak netizen yang bilang kalau si Leon ini memiliki sifat temperamen gitu. Noah Apa? suka cerita nggak selama berhubungan dengan Leon? Mama ini ternyata Kalau yang cerita-cerita banyak sih. Cerita oh Leon begini, Leon begitu. Tapi kan ya kita nggak langsung percaya begitu kan, namanya orang bisa saja menjatuhkan. Tapi dari Noah sendiri cerita nggak kalau Leon itu? Mama ternyata pacarku temperamen, emosian gitu. Iya. Oh, Noah Tapi cerita. pernah menasihati nggak Tapi sih? setelah kejadian-kejadian dia udah lebam, terus masalah apa? Noah kan sudah minta putus kan sama Leon. Sebelum kejadian ya? Iya. Udah. Alasannya ingin minta putus tante? Ya nggak tahu juga, mungkin dia yang merasakan kan gimana. Tapi tante pernah menasihati Noah tidak kayak Udah. udah jangan dilanjutin lagi kalau Iya. memiliki sifat temperamen, tapi tetap Noahnya yang kekeh buat, atau memang dia tidak bisa putus sama Leon karena ada ancaman Susah seperti putusnya dia bilang, tapi udah pengen putus. Sampai dia kan ngobrol sama saya, mah susah putusnya mah, Leon suka teriak-teriak kalau mau putus. Kalau Noah bilang kita putus aja, suka teriak-teriak. Aku teriak nih, seperti itu. Jadi kayak terancam juga sih sebenarnya. Tapi banyak juga nih tante netizen yang bilang kalau Leon ini seorang kayak seperti seorang psikopat. Gimana tante tanggapannya dengan tatapannya yang kemarin yang menusuk, banyak yang menusuk saat rilis di kepolisian kemarin? Banyak sih yang ngomong begitu, tapi saya nggak ada komentar kalau itu. Nanti kalau tentang katanya ada penangguhan tuh rela nggak sih bisa dibilang? Kalau ditangguhkan, ya terserah gimana kepolisian. Ya kita sih yang penting Leon efek jerahnya udah ada, terus nggak akan ganggu Noah lagi. Gimana? Kita tergantung Rinoa. Saya mengikuti Rinoa karena Rinoa anak saya sebagai korbannya dan saya yang akan membackup Rinoa sekaligus sebagai kuasa hukumnya. Tante sebagai kuasa hukum. Tapi kan tante si Leon sudah mengakui kesalahannya, sudah dihukum juga. Akankah ada kedepannya niat untuk mencabut gugatannya? Belum tahu ke depan seperti apa. Kita melihat kondisi dan perkembangannya seperti apa, kita nggak tahu. Nanti aja lihat perkembangannya seperti apa. Tante kalau misalnya pihak sana khususnya Leon nanti, tante kan berarti belum ketemu Leon lagi nih setelah. Ada rencana ingin Ngejenguk gitu. bertemu langsung berbicara Atau ketemu sama orang tuanya buat ngobrolin ini semua bagaimana? Belum tahu. Tante belum tahu. Tapi belum ada komunikasi permintaan maaf dari keluarga cara Katanya sempat Permintaan maaf lewat telepon sudah. seperti yang tante bilang ya. Iya, sudah saya sampaikan kemarin permintaan maafnya sudah Pak Willy sama Ibu Beta. Terus Pak Willy bilang apa? Kalau salah saya nggak akan ngebela anak saya. Benar. Itu menarik simpati saya juga Pak Willy-nya seperti itu. Jadi Gentle ya, untuk kedepannya seperti apa kita lihat saja nanti karena ya saya merasakan juga gimana perasaan seorang ibu itu seperti apa. Tante dengan kejadian ini seperti yang tante tadi bilang, Noah udah berkali-kali ingin meminta putus, tapi Leon selalu bertindak dan bersikap teriak-teriak lah atau apa. Nah setelah kejadian ini apa yang akan tante masih berikan atau nasihatkan ke Noah? Riskis. Atau hubungan ini selesai? Udah nggak usah. Waktu kemarin sudah saya ngomong juga ke Leon. Leon, kalau kamu masih kayak gini ke Noah, masih badan Noah tuh udah lebam-lebam gini, mending kamu nggak usah deketin anak saya, cari aja yang lain.
Sama Noah juga saya sudah sampaikan, Noah kalau kayak gini kamu pikir yang panjang, nggak usah lah, nggak usah lah dilanjutin. Sudah saya ngomong gitu, terus udah minta putus ke Leon, tapi Leon nggak tega katanya Berarti mau putus gitu. Leoni yang tidak tega atau Noah? Iya. Noah yang tidak tega. Nggak tahu ya mereka seperti apa pacarannya. Kalau menurut Noah, Leon nggak tega gitu. Leon yang tega. Jadi Leon suka datang-datang, nggak boleh, jangan putus gitu. Mohon Suka ngancam kalau mau putus. Leon suka ngancam, teriak, Noah malu. Akhirnya Noah bilang udah nggak jadi, putus aja. Kayak gitu. Oke. Sampai terjadi kekerasan seperti itu. Tapi dengan kejadian ini akhirnya Noah memutuskan untuk selesai aja hubungan ini. Iya, karena memang harusnya sudah begitu kan dari awal-awalnya, cuman karena dia takut, dia merasa terancam karena dia sendiri, jadi dia ngikutin. Tapi dia semua curhat ke saya semua. Mah harus pakai otak katanya, takut Noah nanti diapa-apain Noah gitu kan sendiri di sini. Jadi iya aja, tapi padahal dalam hatinya udah nggak mau. Oke. Tante tadi bilang di sini sebagai orang tua juga Tante sebagai kuasa hukum dari Noah gitu kan. Langkah apa nih Tante yang akan Tante ambil karena pihak sana penangguhan. Ya. Menyerahkan atau meminta permohonan penangguhan untuk yang Kalau upaya hukum kan kita sudah jalankan upaya hukumnya dengan cara memberikan melapor tanggal ke pihak kepolisian. tepatnya 8. Laporannya tanggal 8. Jadi saya tuntun Rinoa, saya di Manado, Noah di sini, saya tuntun dia ke rumah sakit untuk melakukan visum. Kemudian setelah itu dari pihak rumah sakit meminta surat pengantar dari kepolisian, Noah ke kepolisian. Kemudian dari kepolisian Rinoa diantar oleh penyidik untuk melakukan visum. Setelah itu langsung laporan, langsung LP-nya keluar. Oke. Sebagai kuasa hukum juga Tante, langkah apa nih Tante setelah laporan ini berjalan terus prosesnya juga langsung cepat ya dipanggilnya gitu kan ya. Apa nih Tante? Apakah nanti kalau misalnya pihak sana meminta cabut laporan karena sudah ada permintaan maaf atau mungkin sudah ada restorasi justice? Kita mengikuti nanti. Saya belum ketemu penyidiknya, belum ketemu pihak dari keluarga Leon, dan saya juga harus mengikuti dari Rinoa sebagai korbannya. Jadi saya akan menyesuaikan semua langkah apa ke depan yang akan upaya-upaya yang akan saya lakukan sebagai orang tua sekaligus kuasa hukumnya dari Rinoa. Oke. Tujuan Tante, tujuan dari Noah deh khususnya melaporkan Leon ke kepolisian apa kan? Ingin memberikan efek jerah atau ingin memberikan shock terapi juga bahwa kekerasan itu tidak baik dan seperti apa? Ya tujuannya karena dia sudah merasa terancam. Dia mau lari kemana? Orang tuanya nggak ada. Orang tuanya di Manado. Saya juga sebenarnya nggak tega kalau Leon itu akan dilaporkan. Tapi saya jauh, saya kerja juga di sana, harus menghadiri sidang apa semua. Noah di sini kuliah. Jadi upaya hukum untuk menjaga menjaga dia keamanannya Rinoa ya dengan cara melaporkan ke pihak kepolisian. Itu langkah upaya hukum yang tujuannya itu sebenarnya. Biar dia aman gitu. Walaupun papa mamanya bilang apa, tapi kan seperti kemarin kan nggak 100% mengontrol Leon seperti apa kan. Tapi kalau lewat upaya hukum, lewat proses hukum beda lagi kan, kita bisa melihat sendiri bagaimana perbedaannya. Kapan rencana mau ke Polres Japus? Ke Polres nanti besok lah, hari Senin Senin ya? Bareng sama apa gimana? sama Rinoa. Saya akan melihat perkembangannya seperti apa di Polres. Ya, Tante mungkin seperti apa sih sebagai ibu, mungkin hati Tante kan ikut terluka, terus gimana mungkin Rasanya terluka. Kemarin saja pas kejadian saya jadi ikut sakit juga. Gimana perasaan orang tua anaknya sakit, saya di sana rasanya sakit juga. Saya bilang ke Noah sakit, mama juga sakit di sana. Bukan sakit secara badannya juga sakit juga badannya rasanya. Jadi males tidur. Ada wartawan datang, makanya acak-acakan. Tante, Karena nggak mood, bad mood. Noah berapa bersaudara sih Tante? Noah 3 bersaudara. Noah anak berapa?
anak yang pertama. Sosok yang seperti apa sih anak ini sebelum mengenal dan bertemu dengan Leon? Rinoa itu anak yang baik, lemah